Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus tahu bagaimana membantu kami agar kami menang menghadapi setiap godaan setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 30 Juli tahun 2025, berjudul Kristus tahu bagaimana membantu kita agar menang. Ayat inti terdapat dalam Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allah-Mu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kita hendaknya tidak menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menggenapi firman-Nya, tetapi karena Ia akan menggenapinya, bukan untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, tetapi karena Ia mengasihi kita. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ini adalah usaha setan yang paling hebat. Dalam usaha ini ia mengerahkan seluruh kekuatannya yang memikat. Itu adalah pesona ular. Ia mengerahkan kekuatan pesonanya kepada Kristus, berusaha keras untuk membuatnya menyerahkan kehendaknya kepadanya. Dalam kelemahannya, Kristus berpegang teguh kepada Allah. Keilahian bersinar melalui kemanusiaan. Kristus berdiri sebagai panglima sorga, dan perkataannya adalah perkataan dari seseorang yang memiliki semua kuasa. "Enyahlah iblis," katanya, "sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah-Mu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Setan telah mempertanyakan apakah Yesus adalah anak Allah. Dalam penolakannya yang singkat, ia memiliki bukti bahwa ia tidak dapat membantah. Ia tidak memiliki kuasa untuk menolak perintah tersebut. Dengan penuh kehinaan dan amarah, ia terpaksa menarik diri dari hadirat penebus dunia. Kemenangan Kristus sama sempurnanya dengan kegagalan Adam. Kristus mengetahui tentang konflik yang berlangsung lama di masa depan antara manusia dan musuh mereka yang licik. Dia adalah tempat berlindung bagi semua orang yang dirundung godaan
dan berseru kepadanya. Godaan dan pencobaan akan datang kepada kita semua, tetapi kita tidak perlu dikalahkan oleh musuh. Juru selamat kita telah menang atas nama kita. Setan bukanlah tidak terkalahkan. Hari demi hari ia bertemu dengan mereka yang sedang diadili, berusaha dengan tipu muslihatnya untuk menguasai mereka. Kuasanya untuk menuduh sangat besar, dan dalam hal inilah ia memperoleh lebih banyak kemenangan daripada dalam hal lainnya. Kristus dicobai agar ia dapat mengetahui bagaimana menolong setiap jiwa yang akan dicobai setelahnya. Godaan bukanlah dosa. Dosa terletak pada penyerahan diri. Bagi jiwa yang percaya kepada Yesus, godaan berarti kemenangan dan kekuatan yang lebih besar. Kristus siap mengampuni semua orang yang datang kepadanya dan mengakui dosa-dosa mereka. Kepada jiwa yang teruji dan berjuang diucapkan kata-kata, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Puji Tuhan, kita memiliki seorang imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Dikutip dari manuskrip 113 tahun 1902. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 46 tahun 1886 paragraf 4. Kristus tahu bahwa manusia tidak dapat menang tanpa pertolongannya. Karena itu, ia rela menanggalkan jubah kerajaannya dan mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan agar kita menjadi kaya. Ia datang ke dunia ini menderita dan tahu persis bagaimana bersimpati dengan kita dan membantu kita dalam kemenangan. Nah, apakah rahasia kemenangan Yesus? Apakah karena Yesus menggunakan kekuatan dan kuasanya sendiri? Testimonies for the Church, volume 2, halaman 202, paragraf 2 berkata, ketika Kristus dilanda paling ganas oleh pencobaan, dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya, keluar sebagai pemenang. Yesus menang bukan karena kekuatan atau kuasa dirinya sendiri. Yesus berserah kepada Bapanya melalui doa yang sungguh-sungguh. Dan oleh karena penyerahan Yesus yang sempurna kepada kehendak Bapanya, Yesus menang atas godaan. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini, bukan untuk menunjukkan kuat kuasanya, tetapi memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita bisa menang asal kita memiliki penyerahan sempurna kepada Allah Bapa. Apa artinya penyerahan yang sempurna kepada kehendak Allah Bapa? Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah yang disebut dengan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Bukan kehendak Yesus yang terjadi, tetapi kehendak Bapanya yang terjadi. Sekarang, mengapa Yesus perlu menghadapi pencobaan? Supaya dia dapat menolong kita manusia yang dicobai. Ibrani 2 ayat 17 dan 18 berkata, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan Ibrani 4 ayat 15 yang berbunyi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus harus mengalami pencobaan yang kita alami, agar Yesus dapat menolong kita menang atas pencobaan setan. Dan meski jenis pencobaannya sama, tetapi bobotnya berbeda.
Manuskrip 20 tahun 1898 paragraf 5 berkata, Kristus dicobai oleh setan dengan cara yang lebih berat 100 kali lipat daripada Adam, dan dalam keadaan apapun lebih berusaha. Itulah sebabnya Yesus penolong kita yang sejati dalam menghadapi cobaan setan. Dia telah mengalami cobaan dengan cara yang lebih berat dari kita. Karenanya, Ellen G. White menuliskan dalam suratnya nomor 159 tahun 1903 paragraf 17. Marilah kita pada saat-saat seperti itu ingat bahwa Kristus dicobai dalam semua hal seperti kita dicobai, dan bahwa dalam kekuatannya kita dapat mengalahkan. Marilah kita dengan doa dan puasa mendekat kepada Allah. Jadi, meskipun cobaan yang Yesus alami sama dengan yang kita alami, namun dengan cara yang lebih berat, kekuatan Yesus dapat menjadi bagian kita, agar kita pun dapat menang sebagaimana Yesus menang. Dan sebagaimana Yesus berdoa serta berserah sempurna kepada Bapa-Nya, demikian juga kita harus berdoa dan berserah sempurna kepada Bapa, yaitu di dalam Anak-Nya. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 218 paragraf 6. Kristus mengetahui tentang konflik yang berlangsung lama di masa depan antara manusia dan musuh mereka yang licik. Dia adalah tempat berlindung bagi semua orang yang dirundung godaan dan berseru kepadanya. Godaan dan pencobaan akan datang kepada kita semua, tetapi kita tidak perlu dikalahkan oleh musuh. Juru selamat kita telah menang atas nama kita. Setan bukanlah tidak terkalahkan. Hari demi hari ia bertemu dengan mereka yang sedang diadili, berusaha dengan tipu muslihatnya untuk menguasai mereka. Kuasanya untuk menuduh sangat besar, dan dalam hal inilah ia memperoleh lebih banyak kemenangan daripada dalam hal lainnya. Kristus dicobai agar ia dapat mengetahui bagaimana menolong setiap jiwa yang akan dicobai setelahnya. Godaan bukanlah dosa. Dosa terletak pada penyerahan diri. Bagi jiwa yang percaya kepada Yesus, godaan berarti kemenangan dan kekuatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355, paragraf 1, yang berbunyi, tanpa Kristus, kita tidak bisa menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alami. Jelas, hanya Kristuslah penolong kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan Yesus hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab itu kita butuh Roh-Nya Yesus agar kita menang dalam menghadapi setiap godaan setan. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang tahu bagaimana menolong kita agar menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan bagi kami semua. Yesus telah mengalami pencobaan lebih dahulu daripada kami dan lebih berat meskipun sama jenisnya, agar kekuatannya, kuasanya dapat menjadi bagian kami, dan kami pun dapat menang sebagaimana Yesus menang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati dan berseru kepada Yesus agar tinggal dalam hati kami. Sebab itulah kuat dan kuasanya yang memampukan kami untuk dapat menang atas setiap godaan setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.